Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Al Ustadz Syahirul Alim yang alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Pak Hasri selaku founder dari Arham Travel, juga teman-teman Arham Squad yang sudah berupaya menjalankan kajian rutinan mingguan Arham Talk. Tak lupa kepada para Arham Circle yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar di Arham kajian Perindu Baitullah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama menuntut ilmu di tempat masing-masing dan insya Allah penuh keberkahan. Tak lupa salawat teriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat beliau kita dapat merasakan manisnya Islam hingga detik ini. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, marilah sama-sama kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan dibacakannya surah Al-Fatihah tadi menambah keberkahan untuk perkumpulan kita pada malam hari ini. Baiklah, berikutnya kepada seluruh Arham Circle yang tidak berhalangan untuk on kamera, dipersilakan untuk on kamera dan disiapkan buku catatannya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung dicatat saja, nanti ada sesi pertanyaan di akhir. Baiklah, kepada yang terhormat Ustadz Syahirul Alim, bagaimana Ustadz? Assalamualaikum, udah siap Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah siap ini Kak Nia. Siap Ustadz. Baiklah teman-teman, mari kita sama-sama simak ilmu dari Ustadz Alim dengan membaca basmalah dan perbaiki niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ustadz, dipersilakan. Oh ya, langsung ini. Biasanya pakai Iya ada Ustadz. prolog. Iya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadar Rasulullah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah kaum muslimin, para jamaah Arham Circle rahimakumullah. Mari pertama-tama kita syukur atas nikmat Allah Ta'ala, anugerah yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita semua, baik itu sehat, longgar, ada sempat juga untuk kita. Dan yang lebih utama adalah nikmat Allah Ta'ala berupa istiqomah di atas agama Islam yang lurus ini. Kaum muslimin Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kesempatan malam hari ini mari kita manfaatkan untuk bertafakuh fiddin, karena hanya dengan tafakuh fiddin
mengkaji Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup ini akan lebih bermakna, mendatangkan keberuntungan dunia maupun akhirat. Imam Syafi'i pernah menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin sukses atau bermakna duniawinya, dia harus berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin akhiratnya sukses, bermakna, menguntungkannya, maka dia harus berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, bermakna hidupnya dunia dan akhirat, maka dia harus berilmu juga. Tentunya maka muslimin rahimakumullah, mari kita luangkan dalam hidup ini 7 kali dalam satu pekan harus ada waktu atau hari bertafakuh fiddin tolabul ilmi, agar dunia akhirat kita itu bermakna, menguntungkan bagi kita dan orang lain, tentunya demikian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana telah disampaikan kepada panjenengan semuanya, jamaah Zoom Arham Circle. Tema pada malam hari ini adalah Raudhah. Apa tadi ya? Saya kok lupa. Raudhah. Raudhah, Apa itu? taman surga yang dirindukan, Ustaz. Oh iya, surga yang dirindukan. Taman surga. Taman surga. Iya, betul. Taman Ustaz. surga yang dirindukan. Ya, yaitu kaitannya dengan Syaraful Madinah, kemuliaan kota Madinah. Sudah menjadi faham bagi kaum muslimin dan sebuah keyakinan bahwa Madinah juga Makkah Al-Mukarramah, dua kota yang sangat mulia, dan itu juga sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah ketika diusir dari Mekah oleh orang-orang kafir, yang akhirnya beliau hijrah ke Yathrib pada waktu itu Rasul beberapa langkah menjauh dari kota Mekah itu Rasul berbalik sembari mengatakan bahwa Mekah itu sebenarnya negeri yang paling aku cintai, tapi sayang beliau diusir oleh penduduknya, yang diprakarsai oleh Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan lain-lainnya, Itu ceritanya demikian. Itu pertanda ini masih bahwa kurang pemasaran atau gimana sih? Sedikit orang ikut. Bagaimana? Oh ya. Dari situ kita paham bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada kota Mekah. Nah, kaitannya dengan Madinah, banyak kalangan ulama mereka berfatwa bahwa Madinah itu adalah kota paling afdol. Bagaimana tidak? Wong dia tempat tumpah darahnya Nabi, hidupnya Nabi di sana. Kemudian bahkan sampai wafatnya Nabi di sana, cahaya Islam itu menyebar ke seluruh alam, itu ya sumbernya dari Madinah. Nah, dari situ kita dapatkan pemahaman bahwa Madinah adalah kota yang paling mulia, yang sangat mulia. Tentunya jika dikumpulkan bahwa kota Madinah dan kota Mekah adalah dua kota di dunia ini yang paling mulia bagi kaum muslimin. Kira-kira demikian, itu keutamaan kota Mekah dan kota Madinah. Namun sebenarnya muslimin Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan kota Madinah dan kota Mekah. Namun sementara untuk malam hari ini kita cukupkan sekian dulu.
Arham syirkar rahimakumullah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh safar, sungguh-sungguh melakukan safar ke masjid-masjid di dunia ini untuk tujuan beribadah, meyakini bahwa akan ada keutamaan apabila ibadah masjid, gitu ya, kecuali 3 masjid di dunia. Saya ulangi, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh seorang muslim melakukan safar ke masjid-masjid di dunia ini untuk tujuan ibadah kecuali ke 3 masjid saja, yaitu Al-Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Nah, maka itu di mempersiapkan diri, merancang satu perjalanan jauh, dan dia mungkin siapannya dengan matang, dan dia mengupayakan, mengorbankan bermodal duit yang banyak barangkali, kemudian tenaga, harus meninggalkan keluarga, seterusnya, untuk bersungguh-sungguh datang ke Masjidil Haram dengan niatan ibadah, maka itu boleh. Yang kedua, wa Masjidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masjidnya Nabi, Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu. Nah, maka seorang Muslim ketika mempunyai kerinduan yang mendalam untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi, maka itu memang benar-benar diperkenankan dalam agama Islam. Selain ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka itu dilarang. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kalau untuk di saat-saat ini barangkali menunggu aman kan itu. Kalau tidak aman ya sebaiknya ditunda dulu. Tetapi sebenarnya ya, Masjidil Aqsa itu termasuk masjid yang boleh dikunjungi. Artinya begini, andaikan di antara Arham Circle yang hadir pada malam ini, ya, itu memang mempersiapkan diri, jadi mempunyai reminder, ya, cita-cita yang sangat kuat, ya, untuk pergi ke salah satu 3 masjid ini. Maka ini sangat disunahkan. Nah, gitu ya. Selain masjid 3 ini dilarang. Tidak, misalkan kalau yang di Solo di sini kan paling bagus ya, paling diminati itu Masjid Zayed. Nah, barangkali itu yang terbaru kan, gitu ya, Masjid Zayed di Solo sini. Nah itu. Jadi jauh-jauh dari tempat tinggalnya mempersiapkan diri kan, gitu ya, untuk melakukan safar, tujuannya ke Masjid Zayed. Nah, gitu ya, niatannya adalah untuk beribadah sambil meyakini ibadah di sana itu sangat afdol, maka itu dilarang. Nah, ya, tidak boleh sama sekali. Ya, kalau sekedar mampir ketika main ke rumah saya barangkali kan itu ya, mampir ke Masjid Zayed gitu ya, tidak masalah. Tapi kalau dengan niatan beribadah di sana dan meyakini bahwa ibadah di sana itu pahalanya afdol dibandingkan di masjid-masjid lain, maka itu dilarang dan itu bahkan haram seperti itu. Ya. Nah, itu demikian. Nah, berdasarkan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, maka sekaligus saya menghasung kepada Arham Circle kan, gitu ya, persiapkan diri. Nah, gitu ya, masjid pergi atau safar menuju Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa untuk tujuan beribadah. Kenapa ketiga masjid ini itu diperkenankan untuk dikunjungi kaum muslimin, bahkan itu menjadi sebuah ibadah yang mulia, gitu ya, datang ke sana, karena memang masjid ini adalah masjid yang sangat mulia. Banyak riwayat kan, gitu ya, memberikan penjelasan bahwa Masjid Nabawi, Masjid Makkah Al-Mukarramah kan, gitu ya, Masjidil Haram kan, gitu ya, itu adalah masjid-masjid yang luar biasa sholat di sana.
Di antaranya adalah keutamaannya gitu ya. Salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu. Nah, gitu ya. Salat di masjidku ini yang bersabda Rasulullah, yang dimaksud adalah Masjid Nabawi, khairun, lebih bagus, min alfi salatin, daripada 1000 salat. Fima siwahu, di masjid selainnya, illa, kecuali al Masjidil Haram, Masjidil Haram, Makkah Al Mukarramah. Kalau Makkah Mukarramah itu ya, sholat di sana itu afdolnya itu 100.000. Nah, gitu ya. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya, kebaikannya itu 1000 kali. Nah, gitu ya, dibandingkan sholat di masjid selainnya. Nah, sedangkan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali kebaikannya, berlipat lebih lagi. Ya, itu diantaranya. Maka itu dalam Islam kaum muslimin ada syariat bagi mereka untuk bepergian mengunjungi Masjid Nabawi, Masjidil Haram untuk tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu diantaranya. Dan juga banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Haram. Nah, terlebih untuk Masjid Nabawi, kaum muslimin Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, di sana ada satu petak tanah yang disebut Raudhah di Masjid Nabawi. Nanti kalau mungkin Arham Circle berkesempatan, bagi yang belum sempat ke sana, silahkan lihat di YouTube, foto atau video Masjid Nabawi. Nah, kubah hijau, fokus ke kubah hijau. Nah, di bawahnya itu, kubah hijau itu adalah kuburan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, radhiyallahu anhu. Itu. Nah, di sampingnya itu adalah Raudhah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Bukhari, jadi hadis ini muttafaqun alaih. Beliau bersabda, ma baina mimbari, ma baina baiti wa baina mimbari raudhatil jannah. Al hadis atau kama qala. Antara gitu ya, tanah, gitu ya, tempat antara rumahku yang sekarang menjadi kuburan beliau. Ini rumahku itu yang dimaksud adalah rumahnya Aisyah, gitu ya, Aisyah radhiyallahu anha. Dan mimbarku itu adalah raudhatun, yaitu taman, min dari taman surga. Ini hadisnya sahih. Ya, maka tidak asing kita dapatkan kaum muslimin, orang-orang yang muslimin yang umroh maupun yang berangkat haji, berkunjung di sana, salah satu tempat favorit yang menjadi tujuan mereka yang tidak boleh terlewatkan adalah Raudhah. Mengingat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Raudhah itu satu tempat, gitu ya, antara rumah Nabi dengan mimbar beliau itu adalah taman-taman surga, gitu ya. Maka menjadi favorit kaum muslimin. Maka kadang-kadang sok berdesak-desaan, gitu ya. Itu terjadi di sana. Nah, itu kaum muslimin rahimahullah. Ada satu tempat istimewa di Madinah Al Munawwarah, yaitu Raudhah. Memang ini sudah biasa dalam Islam. Allah Ta'ala itu memang memberikan keistimewaan. Waktu ada keistimewaannya. Jadi waktu malam yang paling bagus adalah malam Lailatul Qadar, ya. Tempat dari seluruh yang ada ini yang paling bagus itu adalah masjid. Nah, masjid yang terbagus itu adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kemudian dari satu
Masjid Nabawi, khusus Masjid Nabawi, ada lagi tempat khusus yang sangat mulia, yaitu Raudhah. Nah, ya, biasa disebut Raudhah. Maka silakan kaum muslimin bagi yang Allah Ta'ala berikan kesempatan, kemampuan, dipantaskan Allah untuk datang atau safar ke Madinah Munawwarah, kan ya, silahkan singgah, sempatkan untuk singgah ke Raudhah, kan ya. Karena silahkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, mungkin sedikit saya sampaikan kaum muslimin Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, apa itu Raudhah? Nah, barangkali seperti itu. Mungkin kalau kita melihat YouTube mungkin sudah diterangkan kan gitu ya, tempatnya itu mana, insya Allah lebih jelas kan ya kalau pakai gambarnya kan gitu ya. Tapi di sini saya sekedar menyampaikan keutamaan atau kemuliaan Raudhah gitu saja. Raudhah itu secara arti adalah taman. Jadi taman itu kan tempat untuk menanam. Raudhatul Jannah, Riyadul Jannah, taman-taman surga, ya. Itu terkait dengan ulama ini ya, ulama memberikan syarahnya itu muhtamal, jadi banyak tafsir. Kalau tidak salah ada 4, kalau tidak salah itu ya, untuk mensyarahkan maksud Raudhah itu adalah taman-taman surga, itu maksudnya bagaimana kan gitu ya. Itu diantaranya ulama yang menjelaskan tentang Raudhah itu adalah Raudhah itu adalah apa ya, petak tanah gitu ya. Jadi sepetak tanah surga yang diambil dari surga kan gitu ya, kemudian ditempatkan di sana. Ya di tempat sekarang ini yang disebut Raudhah itu. Ada yang menakwilkannya demikian. Maka seperti Hajar Aswad kan gitu ya. Hajar Aswad itu kan batu dari surga, nah, diturunkan kemudian ditaruh di apa itu sudut Ka'bah sana kan gitu ya. Maka itu di sudut Hajar Aswad gitu ya. Nah, itu memang batu surga. Nah, ada yang menakwilkan Raudhah itu juga demikian. Jadi sepetak tanah di surga diambil kemudian ditempatkan di tempat yang sekarang kita kenal itu. Itu takwil yang pertama. Nah, adapun takwil yang kedua kan itu ya, itu maksudnya adalah Raudhah itu nanti itu besok di hari kiamat itu akan diangkat, ditempatkan di surga. Nah, ini. Jadi ini takwil yang kedua. Nah, jadi nanti akan apa ya, mungkin dicuil kan gitu ya, diambil, diangkat lalu ditempatkan di surga sana. Itu maksud Raudhatun min Riyadil Jannah. Taman, salah satu taman dari taman-taman surga. Adapun yang ketiga, gitu ya, makna Raudhah itu adalah taman untuk bercocok tanam kan gitu ya. Jadi untuk menanam sesuatu kan gitu ya. Itu ditakwilkan dengan dihubungkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'aitum apa itu ya? Apabila idza marortum biriyadin min riyadil jannah farta'u. Hadisnya kurang lebih demikian. Nanti bisa dicek di alam kan gitu ya. Amakola. Kila, ada yang bertanya, wa mariyadul jannah hilakud zikri. Ada di sebagian riwayat masajid kan gitu ya, masjid-masjid. Begini, kurang lebih terjemahan hadis itu. Idza marortum, apabila kalian melewati biryadil jannah, dengan taman surga, melewati taman surga, farta'u, maka banyak-banyaklah mengambil petikan-petikan di sana. Kalau bahasa Jawa itu ramban. Kalau kamu melewati sebuah kebun yang di situ banyak daun-daun, daun singkong, daun pisang, dan daun-daun yang apa itu bermanfaat lah untuk kehidupan manusia, atau mungkin buah-buahan di sana, atau mungkin biji-bijian. Kalau kamu melewati taman-taman seperti itu, banyak-banyaklah mengambil buahnya, kamu ambil sebanyak-banyaknya, daun-daun ambil semuanya kamu banyak. Itu kurang lebih maksud hadis tadi. Apabila kalian melewati
taman surga, maka banyak-banyaklah mengambil petikan-petikan di sana. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, maksudnya melewati taman surga itu bagaimana? Apa maksudnya? Tanya salah seorang sahabat. Hilakul dzikri, yaitu halakoh-halakoh zikir. Orang-orang yang duduk-duduk, baik mungkin di masjid, atau mungkin kalau sekarang ini mungkin di Zoom ini nih. Ini kita duduk, ini masuknya ini Zoom di sini, Zoom inilah termasuk hilakul dzikri ini ya. Kumpulan kaum muslimin, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, mungkin zikir, wujud ibadahnya, bentuk ibadahnya zikir, atau bentuk ibadahnya adalah tolabul ilmi, atau sholat, atau berdoa. Itu namanya hilakul dzikr. Dijawab Nabi seperti itu. Berarti raudhatun min riyadil jannah itu karena memang tempat antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu tempat yang sangat sangat baik, kondusif untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan siapapun yang beribadah di sana itu akan berpotensi atau berpeluang besar untuk masuk ke dalam surga. Nah, itu kalau dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain tadi demikian. Jadi maksud raudhah itu adalah tempat untuk beribadah. Nah, ya, jadi antara rumahku dan mimbarku adalah tempat yang pantas untuk beribadah, dan siapa yang beribadah di tempat itu sangat berpeluang besar masuk ke dalam surga. Itulah yang seharusnya menjadi daya tarik kita rindu datang ke Masjid Nabawi, maka Madinah Al-Munawwarah. Maka kaum muslimin Arham Circle, saya doakan semuanya bisa berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah sana, untuk kemudian tujuan utamanya diantaranya adalah ke raudhah, mengingat raudhah itu adalah tempat yang sangat mulia sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, Arham Sikal, ini saya dulu masih tenang-tenang saja ini, masih tetap menyimak atau bagaimana ini ya? Bagaimana Kak Mia yang Kak Mia? Ya, iya Ustadz. Baik. Insya Allah lagi pada menyimak ini Ustadz. Alhamdulillah ya. Allah. Oke. Ya. Tetap lanjut ini berarti ya. Lanjut Ustadz. Lanjut lagi dong. Ya. Bismillah. Ya, masih ini. Ini materinya juga masih di sini. Siap. Kita lanjut lagi Arham Circle ya. Ini yang paling jauh ini menyimak dari saudara kita dari mana nih, Kak Mia ini? Saya dari Solo. Oh iya. Atau saya yang paling jauh di sini? Kayaknya iya Ustadz. Masya Allah. Ini dari Garut, dari Bogor juga ada Ustadz. Masya Allah. Dari Ya. Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Ya, siap. Insya Allah. Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala. Mari tetap semangat kan, dia tetap semangat. Mari ya. Sambil rebahan juga boleh, monggo silahkan. Yang penting ilmunya bisa masuk, kemudian semangat untuk bisa ke Baitullah kan itu ya, dan Masjid Nabawi kan itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya kaum muslimin Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, terkait dengan raudhah min riyadil jannah, yaitu tempat yang pantas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan siapapun yang beribadah akan ada peluang besar masuk ke dalam surga. Ibadah apa saja barangkali kan gitu ya. Barangkali seperti itu. Ibadah apa saja. Nah, disyariatkan atau disunahkan sebagaimana fatwa-fatwa ulama gitu ya, bahwa di Masjid Nabawi, di raudhah ya, apabila kaum muslimin bisa sampai ke raudhah, maka sebaiknya sholat
fardu khususnya dilakukan di Masjid Nabawi. Nah, itu ya. Tetapi kalau memang pas di raudhahnya mungkin tidak bisa ya di jam sholat. Kalau waktu pengalaman saya dulu kayaknya tidak bisa kan ya, kayaknya tidak bisa, mengingat ya nanti kalau berada di raudhah kalau tidak salah itu nanti sejajar dengan imam kalau tidak salah itu waktu itu kan gitu ya, karena saya memang untuk merangsek ke raudhah itu tidak bisa kan gitu ya, ada pagar dan dijaga penjaga-penjaga gitu ya. Tapi saya kemudian memahami kayaknya tidak mungkin kan gitu ya, imamnya saja nanti softnya biar tidak sejajar dengan imam kan gitu ya. Allahu a'lam kalau untuk sekarang kan gitu ya formasinya bagaimana di sana. Tapi yang jelas gitu. Ya. Salat kalau bisa kan gitu ya berada di sana. Yang sangat memungkinkan adalah salat sunnah. Nah, silahkan gitu ya. Jadi kaum muslimin nanti masuk ke Masjid Nabawi kemudian langsung menuju ke raudhah. Cuman sekarang mungkin aturannya berbeda, harus apa itu bergantian izin dan seterusnya. Kalau tahun dulu itu ya, tahun berapa dulu itu? 2017 kalau tidak salah kan gitu ya. Nah, itu udah agak lupa itu 2017 kalau tidak salah. Nah, itu royokan gitu ya. Siapa yang cepat dia yang bisa ke sana. Bahkan sampai ada injek-injekan juga kan. Kalau sekarang katanya lebih tertib kan gitu ya. Ya, yang jelas begini muslimin rahimakumullah, antum panjenengan semuanya nanti kalau sudah bisa datang ke sana pastikan gitu ya, luangkan waktu untuk bisa beribadah di raudhah gitu ya. Tetapi kalau memang tempatnya memungkinkan, apabila sampai berdesak-desakan gitu ya, maka sebaiknya jangan, sebab itu nanti mendolimi, itu nanti akan kena penalti dengan hadis yang lainnya kan ya. Mantahot toriko benas kan itu ya, dilarang kan, orang muslim itu dilarang mengambil apa itu melangkahi pundak-pundak orang yang sudah duduk kan gitu ya. Jadi misalkan di raudhah kan gitu ya, sudah ada orang yang ada di sana kan gitu ya, kemudian ada orang datang belakangan kepinginnya itu ngambil soft depannya lagi, terus akhirnya dia melangkahi pundak-pundak, itu kena penalti dalam syariat, tidak boleh seperti itu, dosa seperti itu, dilarang kan gitu ya. Apalagi kok sampai injek-injek kepala kan gitu ya, karena sempat terjadi kan gitu ya. Itu sebagian muslimin sudah sujud sholat di sana, kemudian ada yang merangsek ke depannya, tujuannya itu untuk merangsek lebih dekat dengan mimbar Nabi kan gitu ya, akhirnya nginjek kepala orang yang sedang sujud atau mungkin malah mengganggu orang yang berdoa di sana. Mengapa? Muslimin rahimakumullah, tadi pakai hadis yang lebih umum gitu ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hada." Salat di masjidku ini itu bukan hanya di raudhahnya saja. Jadi dimanapun tempat asal itu adalah Masjid Nabawi, maka itu sudah terkena salatun fi masjidi hada. Siapa yang sholat di masjidku ini, dia akan mendapatkan kebaikan lebih baik 1000 kali sholat dibandingkan sholat di masjid-masjid selainnya. Ya. Makanya ketika tidak memungkinkan masuk ke raudhah, maka kita cukupkan saja ke selain raudhah. Karena raudhah itu hanya sempit, kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan ada yang berfaham menampilkan raudhah itu ya rumahnya Aisyah yang hanya beberapa meter saja, kan itu hanya beberapa meter saja. Kemudian dengan mimbarnya Nabi, jadi mengerucut. Kalau rumahnya Aisyah itu kan agak lebar, kemudian mimbarnya Nabi kan kecil, maka ya mulai dari lebarnya rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mengerucut sampai ke arah mimbarnya Nabi. Ada yang memahami ekstrim seperti itu. Tapi ada yang memahami dia kotak saja, segi 4 gitu saja. Jadi luasnya, lebarnya rumah Aisyah atau panjangnya rumah Aisyah sampai ke masjid ke mimbarnya Nabi dan juga persegi panjang gitu saja. Ada yang memahami lebih longgar seperti itu. Itu raudhah. Yang paling mudah sekarang ini raudhah itu karpetnya bukan dulu.
Kalau sekarang saya Allahu alam saya gitu ya. Dulu itu diwarnai hijau. Karpet di Masjid Nabawi itu semuanya merah, gitu ya. Khusus untuk yang apa itu raudhah itu karpetnya hijau dan itu ada batasnya, gitu ya. Nanti bagi muslimin yang bisa ke sana itu bisa melihat nanti ya, batasnya raudhah. Itu demikian. Nah, artinya raudhah yang menurut sebagian ulama yang lebih luas tadi itulah Masjid Nabi zaman dulu. Nah, jadi rumah Aisyah kemudian sampai ke apa itu ke apa mimbarnya Nabi kan ada di barat ya, karena Madinah itu kiblatnya kan ke arah selatan. Madinah itu kiblatnya ke arah selatan, rumahnya Aisyah ada di sebelah timur, mimbarnya Nabi di barat, gitu ya. Jadi jarak antara rumah dengan mimbarnya Nabi itulah Masjid Nabi, ya. Nah, disitulah yang dimaksud masjid itu demikian dan itu adalah raudhah, gitu ya. Itu raudhah. Allahu a'lam bishawab, gitu ya. Itu demikian. Maka ketika bisa masuk ke sana, dia beribadah kepada Allah Ta'ala diantaranya adalah sholat, maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti yang tadi saya sebutkan. Atau mungkin zikir, baca Quran, gitu ya. Itu amalan-amalan selama di raudhah, gitu ya. Kalau bisa di sana baca Quran, gitu ya. Kemudian juga zikir, kalimah-kalimah thayyibah. Nah, seperti zikir-zikir yang biasa kita lakukan. Semuanya diusahakan zikir-zikir yang maksurat. Nah, yang maksurat. Jadi zikir-zikir yang ada riwayatnya. Ada yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebisa mungkin adalah itu. Jangan berdoa sesuai keinginan sendiri. Jangan. Apalagi kalau menghadap kuburan Rasul. Nah, Rasul kan dikubur di makomnya Rasul itu kan di rumahnya Aisyah itu tadi. Jangan, itu syirik, termasuk syirik seperti itu. Nah, itu diantaranya itu demikian, kesirikan-sirikan. Ada pula kesirikan-sirikan di sana, itu adalah menyentuh-nyentuh tiang, gitu ya. Kemudian pagar-pagar, itu Masya Allah, itu termasuk syirik juga, itu ya, dilarang. Ya. Bahkan pernah ada satu riwayat, gitu ya, ceritanya adalah Abdullah bin Umar, gitu ya. Setelah Rasulullah meninggal, ada orang, ya, tidak disebutkan siapa orang itu, kemudian menyelinap di sela-sela kuburan Rasul. Nah, gitu ya. Ini zaman sahabat ini, masih zaman sahabat, gitu ya. Maaf gitu ya. Ya, zaman sahabat, gitu ya. Jadi Nabi sudah meninggal dunia. Disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian ditegur, tidak boleh seperti itu. Kamu ngapa kok menyelinap di sela-sela kuburan Nabi? Saya berdoa di sana, tidak boleh. Ya, terjadi seperti itu. Apalagi di situ aja berdoa langsung di hadapan kuburan Nabi, itu ditegur oleh sahabat Abdullah bin Umar. Nah, ditegur, dilarang, ya. Nah, apalagi orang-orang sekarang, wah itu sudah terlalu itu ya, menyentuh, mencium barangkali sampai seperti itu syirik. Ya, itu diantara yang harus kita hindari juga selama berada di raudhah. Kemudian berdoa, nah, gitu ya, dan juga zikir-zikir sebisa mungkin, nah, gitu ya, atau mungkin membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Itu demikian. Nah, muslimin Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, itu diantara ibadah-ibadah selama di raudhah sebisa mungkin dilakukan. Tetapi kaum muslimin, saya ulangi lagi, ketika kaum muslimin yang lain juga kepingin berada di raudhah, ya kita harus punya rasa kan gitu ya, harus segera pergi kan gitu ya. Kalau dulu waktu di zaman saya itu memang tidak begitu dibatasi, nah, gitu ya. Jadi mau lama di situ tidak dibatasi kan gitu ya. Tapi untuk sekarang konon ceritanya orang-orang yang baru-baru datang ke sana kan gitu ya, itu memang dibatasi waktunya, tidak boleh berlama-lama kan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Itu demikian. Ya, kaum muslimin Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, itu terkait dengan ibadah di Masjid Nabawi terkhusus di raudhah. Nah, gitu ya. Maka monggo silahkan kalau memungkinkan bisa datang ke sana, datanglah ke sana khususnya kan gitu ya untuk ibadah umroh. Datang ke sana pun tidak harus ketika umroh. Nah, gitu ya. Untuk beribadah ke Masjid Nabawi itu tidak nunggu ketika ibadah umrah. Waktu ziarah udah meluangkan waktu ke sana bagi yang mungkin mampu kan gitu ya. Mengingat boleh kok. Nah, gitu ya.
kalau istilah la tusyaddur rihalu illa ila salasati masajid gitu ya. Itu tidak boleh kaum muslimin menyangat-nyangatkan. Jadi menyangat-nyangatkan itu merencanakan dengan matang jauh-jauh hari, atau mungkin bahkan sampai menabung kan, demi bisa melakukan perjalanan itu. Latusadu itu kurang lebih maknanya demikian, untuk tujuan ibadah, kecuali ke Masjid Nabawi kan gitu ya. Maka kalau ke Masjid Nabawi boleh sejak sekarang nabung kan gitu ya. Atau kalau Arham Travel ini kayaknya punya tabungan umroh kayaknya kan gitu ya. Bener gitu ya Kak Mia, Kak ya? Iya betul Ustaz. Gitu loh ya. Itu memang boleh. Tapi kalau misalkan nabung untuk ke Masjid Zayed Solo sini nggak boleh. Kita nabung gitu ya, untuk beribadah ke sana kan. Kemudian ibadah di sana afdol kan gitu ya. Itu nggak boleh. Nabung sejak sekarang kan gitu ya, tiap hari, tiap bulan, tiap pekan kan gitu ya, untuk bisa ke Masjid Nabawi. Itu adalah amalan yang mulia, bahkan termasuk at-ta'abbud lillah, termasuk dinilai sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu demikian. Ya. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah gitu ya, yang juga perlu kita waspadai juga kan gitu ya, selama berada di Ka'bah, Masjidil Haram ataupun Madinah Al-Munawwarah kan gitu ya, itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan syirik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang perbuatan-perbuatan syirik di sana. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa ibadah atau niat datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi khusus beribadah kepada Allah Ta'ala, dan tata cara mengikuti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin itu Kak Mia, barangkali sedikit yang saya sampaikan tadi sudah menjadi gambaran, atau barangkali kemudian pertanyaan, monggo silahkan ya. Saya kembalikan ke Kak Mia sebagai operator. Monggo silahkan Kak Mia. Masya Allah. Syukran Ustadz. Luar biasa sekali ini ilmu yang sudah disampaikan ya teman-teman Arham Circle sekalian. Baiklah, untuk teman-teman Arham Circle, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic atau open kamera, atau boleh juga ditulis di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan Ustaz, tadi saya dalam perjalanan jadi belum bisa menyambut antum dalam kajian. Ini baru sampai di rumah tadi dalam perjalanan, khawatir bahaya tadi di jalan. Ini Tapi saya tadi menyimak apa yang tadi disampaikan oleh antum Ustaz. Oh iya. Sedikit menyampaikan tadi, menambahkan juga Ustaz Alim bahwa saat ini kondisi Raudhah itu alhamdulillah sudah cukup tertib Ustaz. Jadi dibantu dengan aplikasi Nusuk. Jadi setiap perjalanan kita ibadah umroh itu dapat kesempatan satu kali yang sudah otomatis dijadwalkan dari aplikasi Nusuk. Dan untuk aplikasi tersebut, para jamaah itu diberikan kesempatan berkali-kali selama berada di sekitaran Masjid Nabawi. Namun dengan catatan itu harus didaftarkan paling tidak 3 hari sebelum, atau 3 hari pada saat di Nabawi, di sekitaran Nabawi. Dan kalau untuk wilayah Raudhah sendiri, saat ini penandanya sudah cukup jelas bahwa ditandai dengan adanya pagar area di sekitaran Raudhah, Ustaz. Begitu Ustaz, izin menambahkan Ustaz. Iya, terima kasih Pak Arsi ya, terima kasih. Ya, itu lebih jelas lagi kan ya. Saya udah berapa lama itu, 2017, sekarang udah beda suasananya barangkali. Iya. Siap begitu Arham Circle itu. Nah, ya, Masya Allah. Syukran Pak Asri atas ini informasi luar biasanya ya. Ya, izin ini ada yang bertanya. Ya.
Dalam konteks zaman sekarang, bagaimana menjaga kekhusyuan dan adab ketika berada di tempat suci seperti Raudhah? Sementara banyak orang sibuk mengambil foto dan video. Itu, Ustaz. Oh iya, itu Masya Allah untuk orang modern zaman sekarang itu ya, sesuatu yang sangat disayangkan kan gitu ya. Jadi gini kaum muslimin, Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon dibedakan antara apa itu niat beribadah dan juga niat kunjungan. Kalau untuk berkunjung, jangan di tempat-tempat ibadah seperti ini. Nah, kalau mungkin bahasa di Jawa Tengah sini namanya plesir, gitu ya. Gitu ya, piknik gitu ya. Saya kira kok itu tidak tepat, gitu ya. Jadi kaum muslimin kalau sudah masuk Masjid Nabawi, niatkan itu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu adalah ibadah itu adalah antara diri dengan Allah Ta'ala. Nah, ya, tidak perlu harus ada apa itu orang yang tahu. Orang kalau foto-foto kemudian sibuk mengupdate status dan seterusnya itu kan mungkin kan dia saya mungkin mencoba memahami gitu ya supaya orang lain kan tahu kan gitu ya. Nah, padahal ibadah itu harusnya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Biar Allah Ta'ala yang tahu. Biar Allah Ta'ala yang tahu. Kan tentunya demikian. Nah, terkait dengan keadaan seperti itu, gitu ya. Begini, khusus untuk Arham Circle yang nanti bisa berangkat ke Masjid Nabawi, kan gitu ya. Niatnya adalah niat yang benar itu tadi. Jadi pastikan bahwa orang-orang yang mereka itu sibuk foto, kemudian mengambil gambar dan seterusnya, gitu ya. Barangkali untuk kenangan juga, mungkin husnudzon saya adalah untuk kenangan kan gitu ya. Tetapi yang jelas kan dia Arham Circle apabila beribadah kepada Allah Ta'ala di sana, pastikan yang dilakukan itu fokus antara dia dengan ibadahnya. Nah, misalkan baca Al-Quran kan gitu ya. Itu caranya adalah seperti itu. Jadi jangan sampai apa itu Arham Circle ikut-ikutan, yakin kan gitu ya. Maka di antara kalau tidak salah ingat itu dulu ada fatwanya Ustadz Abdus Somad kan gitu ya. Khusyuk ibadah itu adalah diawali sejak khususnya sholat ya. Khusyuk dalam sholat itu diawali sejak dia berwudu. Jadi niatannya sudah benar, kemudian berwudu kan gitu ya. Dan kalau bisa tinggalkan semua beban-beban pikiran dunia. Nah, gitu ya. Tujuan-tujuan dunia hilangkan semuanya sejak wudhu itu ya. Kemudian berdoa masuk masjid. Nah, ini tadi yang belum saya sampaikan juga. Masjid Nabawi ketika akan masuk hendaknya mengucapkan bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini agak panjang dikit tapi insya Allah mudah di apa itu hafal kan. Doa seperti itu. Kemudian niat beribadah kepada Allah Ta'ala. Hilangkan semua beban-beban, tujuan-tujuan yang sifatnya dunia. Itu untuk menjaga kehusuannya kurang lebih adalah seperti itu. Tapi kalau memang apa itu terganggu yang seperti itu, misalkan mungkin yang bagi yang bertanya tadi adalah terganggu yang seperti itu, ya niatkan bismillah kan gitu ya. Gangguan-gangguan itu insya Allah tidak akan mengurangi kan gitu ya. Karena memang kalau niatannya sudah benar, gangguan-gangguan dari orang-orang yang sibuk ambil foto dan seterusnya insya Allah tidak akan mengurangi apa itu pahala yang kita harapkan. Tapi tetap usaha untuk khusyuk sudah diawali sejak masuk ke dalam masjid. Gitu ya. Insya Allah demikian. Apa itu barangkali Kak Mia gitu ya. Tadi pertanyaannya saya ya seperti itu kan? Iya Ustadz. Kayak bagaimana menjaga kekhusyuan itu Ustadz. Ya, untuk menjaga itu demikian. Jadi niatannya sejak awal masuk masjid gitu ya. Dan berdoa. Jadi harus membedakan untuk niat ibadah dan berkunjung ya Ustadz tadi. Nah kan gitu ya. Janganlah kan gitu ya. Jadi kalau kunjungan kan gitu ya, jangan bebas saja mau foto-foto kan gitu ya, tapi jangan di tempat dalam Masjid Nabawi kan gitu. Itu kurang mulia seperti itu. Iya, Ustaz. Ya syukran Ustadz, udah cukup dari Mbak Aida. Ini juga ada pertanyaan lagi Ustadz.
Ustadz, Monggo kita yang pergi ke Baitullah kerap kali mengalami kendala bahasa, tidak sih Ustadz? Saya sering mendengar bahwa Saudi di era sekarang tidak menggunakan bahasa Arab yang fusha, melainkan amiyah. Hal ini terkesan kontra dengan keadaan sivitas akademika di Indonesia yang belajar bahasa Arab menggunakan fusha. Mungkin bisa diberikan gambaran kendala bahasa antara Saudi dan masyarakat Indo, Ustadz. Iya ya. Kalau itu saya juga mengalami hal yang sama. Cuman kebetulan saja kan itu ya, ada orang yang bisa memahami maksud saya dan memahamkan orang yang begini ceritanya begini Kak, barangkali nanti bisa. Jadi tetap itu pakai penerjemah barangkali itu Kak. Walaupun bahasa Arab gitu ya, setiap orang Arab itu bisa paham bahasa Arab yang fusha, gitu ya, bahasa Arab yang kalau bahasa fusha itu ya, adalah bahasa Arabnya adalah bahasa fusha kan gitu ya. Jadi bahasa-bahasa yang lazim kan gitu ya. Kalau di sini ya bahasa Indonesia yang baik kan gitu ya. Jadi bukan bahasa daerah. Itu pernah terjadi antara saya mengantarkan pasien kepada dokter. Dokternya itu dokter yang bahasa Arabnya bahasa pasaran kan dia. Saya ngomong dia nggak paham, dia ngomong saya nggak paham. Akhirnya ada seorang dokter kan gitu ya, bisa menerjemahkan. Akhirnya paham semuanya. Apa maksud saya juga paham maksud dokter itu tadi. Ada orang ketiga maksud saya seperti itu. Barangkali yang ditanyakan apa itu? Saya kok kurang bisa menangkap maksudnya. Jadi artinya ketika di ziarah ke Mekah kan itu ya, itu mengalami kendala bahasa gitu kan ya. Iya Ustadz. Ya. Pertanyaannya kan tadi benar nggak sih kalau misalnya kita ke Baitullah tuh sering terkendala di bahasa pertama. Terus yang kedua mungkin bisa diberikan gambaran kendala bahasa antara Saudi dan masyarakat Indonesia. Ya, memang benar kan gitu ya. Itu saya juga mengalami sendiri kan gitu ya. Bahkan saya nganter pasien itu tertunda sampai beberapa jam karena dokter itu tidak tahu maksud saya kan itu. Jadi pasien sudah agak darurat gitu itu tapi dibiarkan kan karena dokternya nggak paham maksud saya. Ya itu memang betul gitu ya. Saya juga mengalami kendala seperti itu. Bahasa yang saya pelajari di Indonesia kan ya seperti bahasa-bahasa yang fusha itu kan ya, bahasa yang lazim biasa dipakai untuk semua orang kan gitu ya. Itu. Sementara orang-orang Arab pakai bahasa pasaran. Nah, untuk solusinya barangkali ya seperti saya tadi harus ada orang ketiga yang paham bahasa pasaran dan juga paham bahasa Arab fusha gitu ya. Saya kira kok itu yang lebih mudah. Nah, tapi kan gitu ya, akan lebih mudah lagi kalau ada mutawif. Nah, mutawif ini ya. Di Arham Circle selalu ada mutawif ini Kak ya. Kak Mia, Selalu, Ustaz. selalu ada Jadi kan? selalu ada mutawif dan ada tour leader, Ustaz. Itu Masya Allah lah itu ya. Tour leader dan mutawif. Nah, mutawif itu biasanya paham bahasa orang-orang Arab sana. Kan gitu ya. Itu demikian. Sementara kita kalau andaikan punya basic bahasa Arab, gitu ya, itu biasa bahasa memang berbeda dengan bahasa Arab pasaran. Sama-sama bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesianya yang ada di Jawa sini juga tidak ada sama bahasa Indonesia kalau yang dipakai para reporter wartawan gitu. Bahasa Indonesia yang dipakai reporter kita Indonesia daerah pun juga tidak bisa dipahami. Kira-kira sama itu bahasa Arab orang Arab sana juga demikian. Ada yang memang orang-orang pelosok itu bahasa Arabnya memang nggak mudah difaham. Allahu alam kalau sekarang di sana bagaimana? Barangkali ada translator. Saya kebetulan saja ketemu orang yang bisa menerjemahkan. Ya, Insya Allah aman. Insya Allah tadi ya untuk khusus yang penanya nanti kalau berangkat ke sana, apalagi bersama Arham Travel, Insya Allah ada mutawif dan kendala-kendala itu Insya Allah bisa diatasi oleh mutawif khususnya. Ya. Insya Allah, alhamdulillah. Sedikit menambahkan, Ustaz.
Monggo silahkan. Jadi untuk para Arham Circle, biasanya tour travel itu menyediakan, tadi disampaikan oleh Ustadz Alim, ada mutawif. Dan untuk Arham Circle sendiri, mutawif itu biasa kami kemudian berkoordinasi dengan memang orang yang sudah bermukim di Saudi. Jadi memastikan untuk komunikasi yang kita lakukan selama dalam perjalanan umroh, insya Allah dalam keadaan komunikasi yang clear dan clean, Ustaz. Jadi insya Allah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pada saat perjalanan. Demikian, Ustaz. Ya. Nah, itu alhamdulillah itu ya. Di ownernya Ham. Jadi insya Allah perjalanan ke umroh atau haji bersama Arham Circle, insya Allah itu semua akan diupayakan tidak menjadi kendala. Ya. Allah lancar. Saya kira kok juga begitu juga. Begitu Kak Mia, nah, kan nanti juga sampaikan, apalagi kalau sudah mendengar juga, insya Allah aman, insya Allah aman. Dan saya kira kok seperti itu. Hampir semua travel, kecuali ya travel abal-abal kan ya. Insya Allah travel yang resmi di Arham itu insya Allah bagus layanannya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz. Syukran atas penjelasannya. Juga Pak Hasri, terima kasih telah menambahkan. Mungkin teman-teman ada lagi satu penanya, untuk satu penanya lagi sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Saya hitung hitungan 5 mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, mungkin sudah cukup Ustadz, Masya Allah. Sangat luar biasa ilmunya Ustadz. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya. Untuk berikutnya yaitu pembacaan doa. Dipersilakan kepada Al-Ustadz Syahirul Alim untuk memimpin doa penutup kajian malam hari ini. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa adkhilna jannata ma'al abrar innaka anta arhamur rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا زيارة بيتك المحرم والمدينة المنورة ويسر لنا إليها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Afwan Ustadz, saya izin menginformasikan, alhamdulillah ini kita dari kajian Arham Talk ini sudah kita upload di YouTube. Jadi setelah kajian ini insya Allah kita juga upload di YouTube. Linknya ada di kolom chat. Jadi buat Arham Circle, boleh kalau misalnya ada yang tertinggal kajian-kajian sebelumnya bisa dilihat di YouTube Arham Talk ya. Linknya udah saya share di kolom chat. Gitu Ustadz. Insya Allah video Ustadz yang kajian sebelumnya juga ada di sana. Iya gitu. Ya, siap. Ya, barakallah fiik. Ya, Ustadz. Teman-teman, kita memasuki sesi foto dulu, dokumentasi. Untuk yang tidak berhalangan, dipersilakan untuk on kamera. Oh, mungkin berhalangan semua ya, Ustadz. Tidak apa-apa. Kak Dinda Ya. dibantu untuk dokumentasi. Ya. 1, 2, 3. Ya lagi. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Terima kasih Ustadz atas ketersediaan waktunya dan ilmu yang sangat luar biasa disampaikan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita semua yang hadir di sini Allah berikan kesempatan menjadi tamunya di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran Ustadz, barakallahu fiik. Syukran Ustadz. Ya, wa iyyakum.